Hai semuanya, kembali lagi di channel M. Arif Manakim. Dan kali ini gue akan bahas tentang series WandaVision yang udah tayang dari tanggal 15 Januari 2021 kemarin. Series ini tayang di... Oke guys, sorry kalau ada suara motor lewat-lewat kosan gue di pinggir jalan soalnya. Nah, series ini tayang di Disney Plus ya, di Disney Plus. Kalau kalian di Indonesia itu bisa install di aplikasinya Disney Plus Hotstar atau ke websitenya juga bisa Disney Plus ID kalau nggak salah ya. Nah, eh gue akan bahas secara umum dulu. Series WandaVision ini sesuai dengan apa yang gue curigakan di video sebelumnya ketika gue bahas MCU Phase 4. Itu gue bahas tentang WandaVision sedikit. Gue curiganya series ini ngambil cerita dari House of M, dan ternyata kecurigaan gue benar. Memang dari House of M, tapi bedanya kalau di komik House of M itu Wanda mengubah realitas satu planet, mengubah realitas satu bumi. Tapi kalau di series WandaVision, dia hanya mengubah realitas satu kota kecil yang bernama Westview di New Jersey, di Amerika Serikat. Begitu kira-kira. Dan ini memang sesuai dengan... Dan akhirnya di series ini, Wanda memperlihatkan kekuatan aslinya, lebih diperlihatkan lagi. Tidak seperti di film-film sebelumnya, itu Wanda lebih mirip Jean Grey daripada Scarlet Witch gitu. Nah, sekarang di series WandaVision, Wanda diperlihatkan lebih ke Scarlet Witch, karena memang Scarlet Witch itu kekuatannya mengubah realita, bukan telepati, bukan telekinetik sebenarnya. Memang dia juga bisa baca pikiran juga, cuman dia lebih ke mengubah realita gitu. Karena dia penyihir, makanya namanya Scarlet Witch. Nah, kita bahas dari episode 1. Di episode 1 itu masih hitam putih, mengambil latar cerita tahun 50-an. Nah, di sini dari awal udah mencurigakan ya, Wanda itu udah dibilang udah nikah dari awal opening episode 1. Tapi di akhir-akhir dibilang dia belum punya cincin. Nah, aneh kan, padahal udah nikah tapi belum punya cincin. Nah, di situ udah mencurigakan dari Wandanya, berarti dia emang kayak dia mengubah realita, cuman kayak masih coba-coba, kayak masih ada kelupaan, baru dia akomodir terakhir gitu. Dan terus juga adegan di kasur itu ketika dia denger ada gangguan-gangguan di taman. Nah, itu kayaknya ntar dijelasin di episode 3. Nah, dan juga apa lagi ya? Oh iya, pas Wanda cari-cari cara buat ngerayu Vision, itu ada quote yang cukup pedih ya. Rata-rata cowok jomblo 2 kali lebih banyak kematiannya daripada cowok yang udah nikah. Dan Wanda bilang that's romantic. Wow. Nah, di series WandaVision ini emang dibikin kayak televisi beneran. Ada iklannya masih berhubungan dengan dunia Marvel tentunya. Nah, di iklan pertama ini itu kalau nggak salah pemanggang roti. Nah, kalau kalian perhatiin baik-baik bunyi pemanggang rotinya ketika dipencet gitu, itu bunyi blaster penembak Tony Stark, kostum Iron Man ketika dia menembak gitu. Dan ketika dipencet itu kayak bunyi bom ketika menunggu rotinya mateng. Nah, ini apakah ini bentuk alam bawah sadar Wanda ketika dia cerita ke Ultron di film 2015 Avengers Age of Ultron. Itu Wanda bilang kalau dia dan sekeluarganya mati gara-gara bom, dan cuman dia yang selamat sama kakaknya si Quicksilver. Dan bomnya ada tulisan Stark Industries. Dan itu yang hal mencurigakan. Dan hal mencurigakan lainnya adalah banyaknya segi 6 yang dilihatin di film itu di awal-awal opening. Dan itu menandakan kekuatan Wanda di komik juga, kayak pun gitu atau gimana ya. Karena di komik emang dibilang kalau kekuatan Wanda itu hexes ya.
hexes itu kayak segi 6 heksagonal. Dan Sokovia disebut lagi ya, terakhir kali Sokovia itu disebut kira-kira 5 tahun yang lalu kalau nggak salah di film Civil War. Dan di series ini dibilang lagi tentang Sokovia. Wanda itu dari Sokovia, dia orang Eropa. Ketika dia salah paham tentang anniversary mereka di episode 1 ini, dan itu disebut gitu. Dan kalau kalian mau lihat ke yang lainnya, kalian langsung tonton aja di Disney Plus. Lalu episode kedua dibahas yang paling mencurigakan di sini adalah Dottie menurut gua. Siapa Dottie itu sebenarnya gitu? Dibilang sama Agnes kalau Dottie itu kunci dari segalanya di kota ini. Tentang link-link di kota ini, Dottie lah kuncinya gitu. Dan Wanda ikut arisan ibu-ibu bersama Dottie dan Agnes. Nah, tapi sebelum ikut arisan itu, hal yang mencurigakan adalah ketika Wanda pergi ke taman terus ngambil helikopter yang berwarna, padahal dia hitam putih semua nih. Helikopter itu kenapa berwarna sendiri, warna merah kuning kalau nggak salah, merah kuning abu-abu. Nah, terus di episode 2 itu juga banyak hints ya sebenarnya, Easter egg. Di openingnya itu ada kayak logo Grim the Reaper. Nah, apakah Grim the Reaper akan muncul di filmnya nanti? Kita juga nggak tahu. Dan di episode 2 ini juga ada jokes dewasa satu sih, cuman nggak jokes dewasa satu, tapi kayak nggak kerasa, soalnya lebih dinotis oleh orang yang ngerti bahasa Inggris sebenarnya, orang Amerika lah. Nah, itu ketika di Vision berada di perpustakaan ngumpul sama bapak-bapak komplek. Nah, di situ dia lagi makan permen karet gitu kan. Nah, anehnya di episode 1 Vision minum wine, aman-aman aja. Tapi nggak tahu nih, nggak diliatin. Cuman dia minum neguk kayak gini, apakah dia buang setelah itu atau nggak tahu. Cuman ketika makan permen karet dia langsung keganggu mesin-mesin di tubuhnya, kayak orang mabuk gitu. Nah, itu aneh tuh. Dan itu satu lagi, di awal-awal episode mereka mempersiapkan sulap buat ngumpul komplek gitu. Nah, di peti sulapnya itu kayak logo apa ya, kayak logo Captain Marvel kalau nggak salah kalau dilihat-lihat. Cuman ya, menurut kalian itu logo apa? Kalian coba komentar di bawah ya. Lalu diperlihatkan juga kalau apapun yang tidak berjalan dengan keinginan Wanda di episode ini, itu Wanda mundurin lagi gitu. Dia mundurin aja. Pas di adegan terakhir, ketika ada orang yang keluar dari gorong-gorong di jalan, dia keluar, dia ngeliat ke Wanda, Wandanya bilang no, terus mundur lagi, balik lagi gitu. Ya, berarti emang Wanda bisa ngambil kontrol di realita kecil yang dibikin di kota Westview ini. Mungkin itu aja buat episode 2. Nah, di akhir episode 2 itu langsung mulai berwarna lagi. Setelah dia batalin tadi kan yang no katanya. Terus baru Wanda balikin lagi, mundurin lagi. Terus habis itu dia langsung ngubah realitanya jadi berwarna. Jadi dari episode 1 tahun 50-an, episode 2 tahun 60-an masih hitam putih. Dan episode 3 dia langsung ubah lagi ke berwarna. Dia ubah berwarna. Dan openingnya lagi-lagi hex lagi ya, berwarna segi 6 hex lagi, memperlihatkan kekuatan dia. Lalu di akhir episode 2 dia hamil. Dan di episode 3 ini dijelasin lagi tentang proses dia selama dia hamil. Bagaimana dia ketika dia perutnya makin membesar. Oh iya, dokternya kan ngasih tanda tuh di awal-awal. Pertama besarnya sebesar buah pir, dan terus sebesar pepaya, dan nanti sebesar nanas, dan terakhir sebesar melon. Nah, itu sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, ketika perut Wanda membesar itu ada buah di dekat Wanda. Dilihatin dalam adegan itu berapa ukuran janin Wanda gitu. Ketika pertama semakin membesar, Vision langsung lari kan, dan dia megang pepaya, dan buah yang jatuh kalau nggak salah buah pir gitu. Kalau kalian perhatiin, buah pepaya, berarti ukuran janin Wanda itu sudah sebesar buah pepaya. Nah, ketika dia di dapur lagi motong-motong nanas
Nah berarti ukuran janin Wanda udah sebesar ukuran janin Wanda itu udah sebesar nanas. Nah tapi kalau melon kayaknya nggak dilihatin deh terakhir. Karena yang terakhir itu pas Geraldine datang kan. Nah yang mencurigakan itu sebelum Geraldine datang, pas Vision mau ngantarin dokternya keluar rumah, si Herb, ya Herb tetangganya kayak motong pagar gitu, lurus aja kayak kayak orang kehilangan kesadaran lah gitu. Apakah ini juga menandakan karena berarti Wanda emang ngontrol penduduk di kota itu gitu. Terus dilihatin lagi nih di adegan ini kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Wanda, dia balikin lagi ketika Vision bilang ada yang nggak beres nih Wanda, dia mundurin lagi. Nah jadi dan pas adegan si apa adegan si Monica ya, Monica Rambeau, tapi dia di realita Wanda dia menjadi Geraldine itu, eh ketika udah ngelahirin nih, dia kan yang ngebantuin ngelahiran. Nah pas adegan lahiran itu juga diliatin keadaan sekitar Wanda ketika air ketuban pecah, langsung hujan rumahnya. Terus ketika dia lagi kesakitan, bajunya berganti-ganti, terus rumahnya kacau lah, jatuh, lampu jatuh, lukisan putar-putar gitu dan lain sebagainya gitu. Ketika apa Nah ketika adegan lahiran kan ada bukaan gitu, ketika udah terbuka pintu di rumahnya terbuka, ketika udah bayinya udah keluar pintunya nutup lagi gitu. Itu emang dilihatnya secara implisit di adegan-adegan di episode itu. Lalu terakhir yang paling epic banget di sini itu ketika Monica atau Geraldine itu nyebutin tentang Ultron pas Wanda cerita tentang Pietro ya. Terakhir kali kan diceritain tuh tahun 2015 dan itu disebutin lagi di sana. Udah lama ya. Dan langsung Wandanya langsung berubah ekspresinya. Terus pas Vision datang balik lagi, oh ya pas itu di adegan di rumah, adegan di luar Vision lagi berbincang-bincang nih sama Agnes dan Mr. Herb. Agnes bilang Geraldine itu nggak ada rumah loh di sini. Nah itu kan langsung mencekam gitu, kenapa gitu. Nah langsung adegannya dipotong, udah selesai. Tapi bikin fans bertanya-tanya. Nah di episode 4 dijelasin semua apa yang terjadi dari episode 1, 2, 3. Ada Darcy di sini. Darcy itu terakhir kali kan muncul di Thor The Dark World dan sekarang muncul lagi nih. Nah di episode 4 ini untuk apa diliatin Darcy, kita jadi inget gimana Darcy itu emang bikin ngeselin dari dulu, juga bikin ngeselin dari film Thor The Dark World. Dan di series ini diliatin lagi dia emang kayak kata-katanya kayak nyantui banget tapi ngeselin gitu kan, dan gayanya chill. Dan diliatin juga di awal-awal bagaimana bisa Monica Rambeau selamat dari jentikan Thanos. Itu kan berbarengan tuh kejadiannya di awal opening episode 4 gitu. Diliatin bagaimana kejadian di Endgame berpengaruh ke cerita di luar pertarungan gitu. Bagaimana orang-orang panik, orang-orang balik lagi dari jentikan Thanos gitu kan. Orang-orang nyebutnya blip gitu kan, kayak di Spider-Man Far From Home. Dan ini menandakan kalau series WandaVision ini terjadi sebelum Far From Home, karena Far From Home itu terjadi kira-kira 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan setelah film Endgame. Kalau WandaVision itu cuma beberapa hari, bahkan langsung ketika kejadian Endgame gitu. Nah diliatin juga diceritain Monica Rambeau udah meninggal di sini, dan ada Sword. Jadi karena Shield udah nggak ada, sekarang ada Sword itu yang menangani kasus-kasus tentang luar angkasa dan persenjataan manusia. Dan di sana diceritain tentang astronot yang hilang. Orang-orang bilang itu kayaknya Fantastic Four deh, menandai ke Fantastic Four. Tapi kayaknya belum sih secepat itu, karena dia bilang kan setengahnya hilang karena jentikan
dan setengahnya lagi nggak mau terbang lagi, berarti bukan gitu kan. Lalu apa lagi ya, Darcy yang jadi kunci menemukan siaran WandaVision di situ. Ya, setelah hilangnya Captain Monica Rambeau langsung dibikin tuh satgas operasi gabungan yang saling koordinasi tuh satu sama lain. Lalu apa lagi ya, ya di episode 4 ini dijelasin lah apa yang terjadi dari episode 1 sampai episode 3 dari sudut pandang karakter-karakter di MCU. Dan kita di sini bisa lihat kenapa episode 3, episode 2, episode 1 seperti ini, seperti itu gitu. Nah, di ending episode 4 ini kita bisa lihat dari episode 1 sampai episode 3, Wanda tuh menggunakan kekuatannya gak ada merah-merah hexnya gitu. Tapi ketika dia mengusir Monica Rambeau dari Westview, itu baru ada merah-merah hexnya lagi gitu. Berarti kalau dia udah marah banget, hexnya keluar gitu. Tapi kalau di realita itu, ketika dia menggunakan kekuatannya, ya udah bergerak aja, benda-benda di sekitarnya berubah dengan kemauan Wanda gitu. Dan terakhir kita bahas episode 5 yang baru tayang Jumat kemarin. Nah, di episode 5 itu dilihatin kalau Wanda gak bisa ngontrol anak-anaknya. Tapi episode 4 ada adegan paling... Bentar, kita balik lagi episode 4 ya. Episode 4 itu ada adegan yang paling wow gitu. Di adegan Vision masih bolong jidatnya habis dicongkel Thanos di Infinity War. Itu bikin orang-orang kayak wow gitu kan. Langsung tiba-tiba tuh adegannya langsung tiba-tiba jadi serem gitu, jadi film horor. Nah, itu endingnya. Lalu di episode 5 ya Wanda gak bisa kontrol anak-anaknya. Dia mau bikin tidur gak bisa. Biasanya kan dia kontrol apapun bisa, pas ngontrol anak-anaknya gak bisa. Dan Wanda itu udah gak takut lagi ngeliatin kekuatannya di depan Agnes. Nah, Agnes ini bikin orang-orang semakin curiga ke si Agnes ini. Apakah dia Agatha Harkness, itu disingkat jadi Agnes, dan dia villain di film ini, di series ini. Gak tahu, kita lihat aja nanti ya. Terus oh ya, orang-orang banyak bilang kalau direktur apa sih namanya, Tyler Hayward gitu, yang direktur SWORD, orang-orang bilang dia kayak Alexander Pierce di film Captain America Winter Soldier. Tapi kalau menurut gue enggak sih. Menurut gue dia lebih mirip Agent Striker di film-film X-Men gitu. Dia kayak ngeliatin kekuatan manusia, kekuatan mutant, dia mau eksploitasi gitu. Kalau Alexander Pierce dia lebih pengen musnahin orang-orang yang nggak sekepentingan dengan dia. Beda. Jadi kalau orang-orang bilang banyak, wah ini mirip Alexander Pierce nih, Alexander Pierce bukan. Itu lebih ke Agent Striker sih kalau menurut gue. Agent Striker di film-film X-Men yang itu yang bikin eksperimen Weapon X yang nyuntikin adamantium ke tubuhnya Wolverine gitu. Di episode ini Monica bilang kalau dia punya kenalan spaceship engineering yang bisa bantu dia. Nah, itu siapa itu? Apakah Anda ini baru bisa dibilang ngehint ke Fantastic Four? Kalau sebelumnya enggak. Terus ketika Monica diperiksa di lab, hasil labnya cuma ngeliatin putih doang gitu. Nah, ini mencurigakan ya, apakah Monica dapat kekuatan gara-gara masuk ke realitanya Wanda gitu. Dan kekuatannya permanen. Apakah dia akan jadi spektrum gara-gara dapat kekuatan dari Wanda? Berarti Wanda ini yang jadi kunci banget ntar di Phase 4 ini. Apalagi di episode 3 itu emang Monica dia makan apel kan. Berarti itu benda dari realita Wanda. Dan Monica bilang kalau emang realitanya terasa nyata gitu. Dan dia tes dulu apakah dia realitanya nyata atau pikirannya dimanipulasi oleh Wanda. Dia tembak tuh pakaian dia. Ternyata masih sama dengan bahannya dengan pakaian yang dia pakai ketika masuk ke Westview pertama kali, cuman bentuknya diubah sama Wanda. Di sana dijelasin kalau Wanda itu menulis ulang realita. Nah, berarti permanen. Dan kekuatan spektrum bisa jadi dapat pas Monica masuk ke realita Wanda. Adegan Vision di kantor itu juga sedikit menjelaskan lagi nih,
kayak mulai naik ke klimaks nih pelan-pelan. Ketika Darcy mencoba menghubungi siapapun yang ada di realita Wanda, dia ngirim email, terus dibaca sama semua orang di kantor, tapi mereka ketawa. Berarti pikiran mereka udah sepenuhnya dikontrol gitu kan. Cuma nggak tahu oleh siapa, apakah oleh Agatha, atau oleh Dottie, atau oleh Wanda, atau oleh ketiga-tiganya gitu. Nah di sana Vision mencoba kayak ngubah gitu, diginin kan sama dia, dan langsung sadar tuh si Normnya sadar, apa nih, kenapa nih, hari apa ini, udah berapa lama gue di sini, gue harus ngomong adik gue, bapak gue sakit gitu. Nah berarti emang ngejelasin kalau Wanda emang menjebak semua orang yang masuk ke dalamnya, dan pikiran mereka juga langsung kayak cuci gitu ketika masuk ke realita Wanda. Nah itu adegan komedi yang campur-campur dark gitu, kayak wah apa yang terjadi ini. Nah terus adegan anak-anak Wanda yang gak bisa dikontrol itu juga kayak dia langsung jadi gede dalam semua mereka, di depan orang-orang gitu. Wandanya bilang no 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 no, langsung jadi gede itu, si Billy sama si Tommy gitu kan. Tommy ini nama aslinya kalau nggak salah Thomas Shepard, dia yang akan jadi Speed. Nah dia niru kekuatan si kakaknya Quicksilver, dia bisa lari kenceng. Kalau Billy itu William Kaplan Altman. William Kaplan Altman. Dia jadi Wiccan. Dia juga kekuatannya mirip-mirip Wanda. Nama aliasnya Wiccan gitu. Anaknya punya anjing namanya Sparky. Nah Sparky itu padahal baru beberapa jam gitu kan, dan langsung mati ketika ditemui oleh Agnes. Kenapa mati, langsung mati gitu kan, apakah Agnes yang bunuh gitu. Dan di sana juga dia sedih nih anak-anaknya kan, karena dia udah sayang banget sama si Sparky. Terus ketika Sparky-nya mati, anaknya bilang, bu, ke si Wanda, bu, ibu kan bisa ngidupin orang yang mati, hidupin lagi dong gitu gitu gitu. Tapi Wandanya ironisnya malah nasihatin anaknya, kita nggak bisa ngubah kehidupan si anaknya, yang mati biarlah mati. Vision kan hidupin gara-gara ente. Tolong Wanda, Anda itu butuh ke psikolog harusnya, bukan malah bikin dunia baru gitu kan, buat ngobatin trauma kehilangan orang-orang yang dia cintai gitu. Harusnya Wanda itu ke psikiater ya, bukan bikin kota di Westview. Nah adegan terakhir ya, adegan terakhir tuh yang kayak udah mau nuju klimaks nih, cuman belum, masih nanjak nih ceritanya. Itu Vision bertengkar sama Wanda. Wah anjir, Vision tengkar gitu kan, dia ngejelasin, apa di luar Westview, kenapa lu nggak ngizinin gue buat keluar ke Westview gitu. Wandanya bilang terus, oh ya Vision kan karena udah ngalamin semuanya di kantor gitu kan, lu udah ngejebak orang-orang di sini buat paksa masuk ke realita lu, mereka punya keluarga juga Wanda, mereka punya kehidupan, lu nggak boleh ngekang mereka ke dunia lu. Terus Wandanya kayak nolak gitu, kayak denying gitu, nge-ignoring gitu. Terus Visionnya juga bilang gitu kan, lu nggak bisa kontrol gua Wanda, kayak lu ngontrol mereka gitu. Terus Wandanya kayak emang gua nggak bisa gitu, anjir itu kayak langsung serem gitu kan. Langsung dia ganti ke credit title gitu. Terus Vision langsung marah-marah bertengkar di sana. Terus Wandanya bahkan bilang, lu nggak pernah kayak gini sebelumnya gimana emang sebelumnya, gue aja nggak ingat kehidupan gue sebelum Westview gitu. Wah itu dark banget sih, kayak padahal kan dia punya ingatan sebelum Infinity War gitu kan, udah hidup sama Wanda gitu kan. Nah habis itu tengkar lagi, akhirnya mereka duduk di sofa gitu kan. Terus ditanya sama Vision, Wanda, kok nggak ada anak-anak di luar, cuma ada anak kita doang. Setiap gue pergi kerja di taman tuh kosong, nggak ada anak-anak. Langsung ada kayak emang semuanya harus gue kontrol gitu. Itu emang mencurigakan juga sih, kok nggak ada anak-anak gitu kan. Harusnya Billy sama Tommy kan punya teman permainan yang sepantaran di tetangga mereka harusnya gitu. Nah terus pas mereka lagi bertengkar itu bel bunyi. Nah ini nih adegan yang paling ikonik gitu. Quicksilver muncul. Quicksilver muncul, dan ternyata bukan Quicksilver dari MCU, bukan dari film Age of Ultron gitu. Yang muncul malah
Quicksilver dari film X-Men, si yang diperankan oleh Evan Peters. Langsung kan, wah, fans langsung spekulasi ini, langsung heboh. Jadi adegan yang paling ikonik di episode 4, Jidat Vision yang bolong hidup. Dan adegan ikonik di episode 5, kemunculan Quicksilver yang diperankan oleh Evan Peters, bukan Aaron Taylor Johnson. Itu Aaron Taylor Johnson mungkin galau juga dia, anjir kok bukan gua yang jadi Quicksilver gitu. Tapi ini aneh juga, kenapa dia malah nggak datengin Pietro, yang bukan Pietro yang sebenarnya, yang di semesta MCU gitu. Kenapa bisa datang Pietro dari film X-Men gitu. Nah, ini emang bikin fans bertanya-tanya sih, apakah ini jadi multiverse atau emang ditarik dari X-Men gitu atau gimana. Gak tahu lah ya, kita tunggu aja episode 6 yang akan rilis hari Jumat nanti. Oke. Dah, mungkin segitu aja gua bahas-bahas WandaVision. Sorry kalau ada banyak bunyi-bunyi yang lewat, dan kalau gua ngomongnya belibet, patah-patah, karena gue juga masih belajar juga buat ngomong di depan kamera kayak gini, karena gue nggak terbiasa sebenarnya ngomong kayak gini. Gue harus mempersiapkan juga gitu, dan gue masih belajar juga. Dan silahkan kalian komentar apapun di sini, dan gue juga apa adanya juga di sini, cuman ngerekam pakai handphone doang gue ini. Kemarin itu yang pakai mic itu cuman minjem dari temen gue, cuman kosan temen gue jauh gitu, 10 atau 7 kilo lah dari tempat gue. Mager juga ke sana buat nge-record doang gitu. Ya udahlah, segini dulu video gue. Apapun yang kalian pengen bilang, kalian komen aja di bawah. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau kalian pengen sebarin ini, kalian pengen orang-orang lain tahu, ya udah share aja video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue akan bahas WandaVision episode 6 dan akan spoiler alert juga ketika episode 6 udah tayang hari Jumat besok. See you.